Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Chandra Irsyad Berita Serianto, mahasiswa NWI 146 24056. Di sini di video kali ini saya akan membuat video tentang tugas PAS dengan judul Sistem Pakar Penjurusan Siswa Sekolah Menengah Atas SMA berdasarkan minat, nilai, dan tes psikologi. Penjurusan siswa SMA ke dalam kelompok studi IPA, IPS, atau bahasa merupakan keputusan yang sangat menentukan jalur pendidikan dan karir masa depan siswa, sehingga memerlukan analisis yang cermat dan objektif. Secara konvensional, proses ini sangat bergantung pada guru bimbingan konseling, yakni BK, atau psikolog sekolah sebagai pakar. Di deskripsi sistemnya, di sini ada nama kelasnya, ada 3, yakni IPA, IPS, dan bahasa. Dengan deskripsi direkomendasikan untuk mendalami bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dengan dasar pengambilan keputusan, yakni nilai akademik eksakta, matematika, fisika, kimia, dan biologi, dan skor tes bakat logika yang tinggi. Nama kelas IPS dengan deskripsi rekomendasi untuk mendalami bidang ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi dengan dasar pengambilan keputusan nilai akademik sosial yang kuat dan skor tes bakat verbal yang tinggi. Di kelas bahasa, yakni ada deskripsi direkomendasikan untuk mendalami bidang bahasa sastra dan seni. Dengan dasar pengambilan keputusan, skor tes bakat verbal sangat tinggi dan nilai bahasa Indonesia atau Inggris yang sangat kuat. Ini ada N or grab rule, seperti ini gambarnya. Di dalam daftar sistem pakar ada 3 rule, yakni rule pertama, rule kedua, dan rule ketiga. Pada ketiga rule, ini ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Dengan certainly faktor yang IPA rule pertama ada 0,9, dan rule kedua dengan jurusan IPS dengan certainly faktor 0,85, dan rule ketiga jurusan bahasa dengan certainly faktor 0,95. Ini adalah kode programnya. Dengan ini pengujian sistemnya ada 10. Saya mengambil IPA dan IPS. Di sini saya akan mengetes hasil sistem IPA dan IPS dengan keterangan rule IPA valid dan rule IPS tidak valid. Di sini ada fakta mata pelajarannya, dan di sini ada rule-nya, aturan IPA dan IPS. Kita langsung saya query-kan aja jurusan IPA. Kenapa harus pakai titik? Karena ini untuk mengeluarkan faktanya. Di sini sesuai dengan keterangan di Word-nya dengan keterangan rule IPA valid. Di sini keterangannya true, benar atau valid. Lanjut ke yang IPS dengan keterangan rule IPS tidak valid. Langsung ganti saja, Ctrl Enter. Di sini sudah keluar dengan keterangan false, yakni salah atau tidak valid, sesuai dengan keterangan yang ada di sini dengan rule IPS tidak valid. Oke, sekian dari saya.
Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enver Rohmat Anas dengan NBI 146240098. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk menguji kelas pakar untuk menyeleksi minat siswa dengan studi kasus yang sudah ditentukan. Untuk studi kasusnya, kita gunakan dua studi kasus seperti ini. Yang pertama, jika nilai rata-ratanya sedang, logika rendah, dan minatnya IPA. Lalu jika ekonominya tinggi, verbal tinggi, minatnya bahasa. Nah, berdasarkan laporan ini termasuk false dan kita akan coba di Swiss Prolog. Oke, kita sudah buka Swiss Prolog. Terus kita buka query-nya, kodenya. Nah, di sini sudah kita persiapkan. Jadi kita tinggal copy paste. Nah, di sini kita menguji yang bagian ini, yang bagian studi kasus ini, di mana ekonomi tinggi, verbalnya tinggi, minatnya bahasa. Kita coba apakah dia jurusan IPA akan false atau true. Ternyata false karena rule-nya tidak cocok untuk minat ke bahasa. Begitu juga dengan IPS, karena menurut IPS itu kita coba kan false juga, karena syarat-syaratnya untuk menjadi bahasa itu yang pertama adalah jika nilainya yang bahasa Indonesia tinggi, bahasa Inggrisnya tinggi, verbalnya sangat tinggi, dan minat juga bahasa, seperti itu. Lalu kita lanjut ke studi kasus selanjutnya. Oke, kita copy. Oh, bukan. Kita coba IPA dan false. Menurut laporan yang kita buat, jadi misalnya ketika nilai rata-ratanya sedang, nilai rata-ratanya ada yang saya maksud di sini adalah nilai rata-rata dari matematika, fisika, kimia, dan biologi, juga tes psikologinya rendah, maka tes psikologinya bilangnya rendah, maka untuk jurusan IPA dia tidak memenuhi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Novitasari dengan NBI 14624000100. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembuatan sistem pakar untuk membantu menentukan jurusan siswa SMA, yaitu IPA, IPS, atau bahasa. Berdasarkan nilai akademik, hasil tes psikologi, dan minat siswa, sistem ini dibuat karena proses penjurusan secara manual sering bergantung pada penilaian guru atau psikolog yang bisa bersifat subjektif dan tidak selalu konsisten. Dengan menggunakan aturan khusus dan perhitungan tingkat keyakinan, sistem pakar dapat memberikan rekomendasi jurusan yang lebih objektif, cepat, dan akurat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem hanya memberikan rekomendasi jika data siswa sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sehingga diharapkan dapat membantu sekolah dan siswa dalam memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minat untuk mendukung keberhasilan belajar dan masa depan siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi sistemnya. Di dalam deskripsi sistem ada 3 kelas. Yang pertama kelas IPA, IPS, dan bahasa. Kelas IPA direkomendasikan untuk mendalami bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dasar pengambilan keputusan IPA yaitu nilai akademik, eksakta, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kuat dan skor tes bakat logika tinggi.
Dan kelas IPS direkomendasikan untuk mendalami bidang ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Dasar pengambilan keputusan, nilai akademik sosial kuat dan skor tes bakat verbal tinggi. Dan yang terakhir, kelas bahasa direkomendasikan untuk mendalami bidang bahasa, sastra, dan seni. Dasar pengambilan keputusan yaitu skor tes bakat verbal sangat tinggi dan nilai bahasa Indonesia atau Inggris yang kuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga tentang nilai Certainty Factor. Di sini ada 3 rule. Yang pertama rule 1 yaitu IPA. Nilai Certainty Factornya 0,9 dan rule 2 jurusan IPS Certainty Factornya 0,85 dan rule 3 bahasa Certainty Factornya 0,9. Baik, setelah itu kita akan masuk ke pengujian sistem. Di sini ada kode program prolog. Oke. Di dalam kode program prolog, di situ ada fakta dan rule. Nah, di sini ini adalah fakta. Nah, fakta dalam program prolog ini adalah pernyataan yang diterima sebagai kebenaran tanpa syarat. Ditulis dalam predikat. Oke, di sini ada nilai, yaitu siswa memiliki nilai matematika yang tinggi, nilai fisika tinggi, nilai kimia yang sedang, nilai biologi tinggi, nilai bahasa Indonesia tinggi, nilai bahasa Inggris tinggi, nilai ekonomi sedang, nilai sosiologi rendah, dan nilai geografi sedang. Dan ini juga termasuk fakta, yaitu tes psikologi logikanya tinggi, dan tes psikologi verbalnya sedang. Dan minat siswa masuk IPA yaitu juga fakta. Dan sini ada rule. Rule atau aturan dalam program prolog ini adalah klausa yang mendefinisikan bagaimana suatu kesimpulan diambil, khususnya klausa dengan simbol. Nah, ini itu dibaca jika. Nah, di dalam program ini ada 3 rule, yaitu rule jurusan IPA, rule jurusan bahasa, dan rule jurusan IPS. Baik, sekarang kita masuk ke pengujian sistem. Di sini saya memilih 2 kasus, yaitu IPA dan bahasa. Rule IPA matching pertama dan rule bahasa dipilih. Baik, di sini saya akan uji kasus IPA, itu saya akan tulis programnya. Nah, hasil sistem menunjukkan bahwa jurusan IPA bernilai true karena kriteria yang ditetapkan pada rule IPA terpenuhi. Siswa memiliki nilai matematika tinggi, fisika tinggi, dan biologi tinggi. Nilai kimia pada tingkat sedang dan skor tes psikologi
logika yang tinggi, serta minat pada jurusan IPA. Oleh karena itu, sistem Pakar merekomendasikan siswa untuk masuk ke jurusan IPA. Dan di sini saya akan kasus 2 yaitu bahasa. Oke. Baik, hasil sistem menunjukkan bahwa jurusan bahasa bernilai false karena data siswa tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Meskipun nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tergolong tinggi, skor tes psikologi verbal hanya berada pada tingkat sedang dan minat bahasa bukan pada jurusan bahasa. Oleh karena itu, role jurusan bahasa tidak terpenuhi dan sistem tidak merekomendasikan jurusan bahasa. Sekian dari saya tentang sistem pakar penjurusan SMA. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.